pagi Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Setelah kita melakukan observasi kelas, kita akan melanjutkan ke yang berikutnya. Bapak Ibu bisa mencermati ke sini. Alur penggunaan perencanaan dan pelaksanaan pada pengelolaan kinerja guru. Di sini ada dua pelaku, ada guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu bisa cermati, yang dilakukan guru pada awal, yaitu guru melakukan perencanaan atau SKP. Kemudian kepala sekolah atau atasan menyetujui perencanaan. Setelah disetujui, guru menyepakati perencanaan. Ini sudah dilakukan pada saat bulan Januari. Kemudian untuk bulan Februari, guru dan kepala sekolah ini berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasi. Kalau guru berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasi kelas. Di sini atasan juga berdiskusi dengan guru untuk persiapan observasi. Kemudian setelah itu, guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Atasan atau kepala sekolah melakukan observasi. Di sini untuk poin yang ini, pada saat berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasi, di sini kepala sekolah mengisi formulir A. Kemudian ketika observasi di titik ini, mengisi formulir B. Jadi kepala sekolah mengisi formulir B. Kemudian yang selanjutnya, setelah kegiatan observasi atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, langkah guru yang selanjutnya yaitu guru berdiskusi tindak lanjut dengan atasan. Ya, atasan berdiskusi tindak lanjut dengan guru. Jadi ini guru dan kepala sekolah berdiskusi tindak lanjut hasil observasi. Di sini nanti akan mengisi formulir C. Di sini yang pertama, guru melakukan tindak lanjut dengan mengisi di aplikasi PMM. Kemudian atasan melakukan penilaian tindak lanjut ini pada formulir C. Mari kita lihat untuk pelaksanaannya. Kita cek untuk akun kepala sekolah. Setelah melakukan observasi, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah bisa melihat. Ya. Di sini kita cek dari lakukan penilaian yang kemarin. Kita misalkan mencari nama Bu Siti Rohayatun. Di sini sudah tampak 1/3 bagian sudah dinilai. Untuk keselanjutnya, di sini perhatikan pelaksanaan observasi sudah terlaksana tanggal 7 Maret 2024. Sedangkan untuk nilai dokumen tindak lanjut ini masih terkunci karena guru yang bersangkutan belum mengisi atau mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Jadi setelah observasi kelas, guru mengisi dokumen tindak lanjut dan nanti dikumpulkan untuk diberi nilai oleh kepala sekolah. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, misalkan ada guru Bu Siti Rohayatun akan melengkapi dokumen tindak lanjut. Caranya, Bu Siti Rohayatun membuka pengelolaan kinerja. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu lihat, di Maret ini kita ada dua agenda, yaitu observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjut dengan pemantauan atasan itu dilaksanakan bulan April. Hasil diskusi ini bisa dikumpulkan dengan cara mengisi dokumen tindak lanjut. Cara mengisinya, kita buka guru sebagai pegawai. Kemudian kita cek langkah observasi. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di bagian 1 ada isi dokumen persiapan sudah terlaksana. Kemudian menunggu atasan melakukan observasi karena sudah dinilai, di sini sudah ada tanda
centang. Yang terbuka yaitu isi dokumen tindak lanjut. Bapak Ibu perlu mencermati refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Baru klik isi dokumen. Bapak Ibu bisa mengecek rating observasi atau nilai observasi. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Berarti yang dinilai adalah hasil tindak lanjut Bapak Ibu guru setelah melakukan observasi. Atau setelah diobservasi, melakukan pembelajaran, nanti setelah diberi rekomendasi apakah ada perbaikan dari sebelumnya, kemudian setelah melakukan tindak lanjut. Untuk Ibu Siti Rohayatun di sini untuk ratingnya, indikator yang pertama di sini sudah dilakukan dan efektif berwarna hijau. Ini catatannya sudah dilaksanakan dan efektif. Kemudian untuk indikator kedua sudah dilakukan namun belum efektif. Di sini ada catatannya karena belum relevan dengan keseharian peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Ini sudah dilakukan dan efektif, di mana di catatannya guru sudah menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Kemudian Ibu Siti Rohayatun mendapat rekomendasi dari atasan untuk mempelajari konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Setelah memahami ini, kita klik lanjut. Di sini, langkah-langkah tindak lanjut observasi, lakukan refleksi. Caranya berdasarkan penilaian observasi dari atasan dan refleksi diri. Kemudian setelah itu, diskusi dengan atasan. Setelah berdiskusi, tujuannya ini agar lebih mudah dalam mengisi formulir. Yang selanjutnya, lakukan upaya tindak lanjut. Tujuannya untuk membantu meningkatkan kinerja. Di sini, formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ini dilakukan di bulan Maret. Jadi setelah observasi kelas, kita berdiskusi, guru dengan kepala sekolah berdiskusi, kemudian guru mengisi formulir diskusi di PMM melalui akun guru. Di sini ada beberapa yang ditampilkan. Ini, yang pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Ini merupakan refleksi guru yang bersangkutan. Jadi nanti dimungkinkan guru yang satu dengan guru yang lain tentu refleksinya berbeda. Ini diberikan contoh, misalkan saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ini hanya contoh. Sedangkan Bu Siti Rohayatun setelah melakukan observasi kelas, melakukan refleksi berupa, ini refleksi dari Bu Siti Rohayatun di sini. Saya kesulitan dalam menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang belum menunjukkan hasil belajar seperti yang saya harapkan. Bapak Ibu, bagaimana cara menuliskan ini? Bapak Ibu bisa mengikuti panduan di bawah ini. Panduan pengisian refleksi. Di sini ada tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, kesulitan yang Anda hadapi, bisa aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, atau perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Di sini,
Jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, kemudian dampak dari tantangan tersebut. Kita lihat yang pertama. Di sini Bu Siti Rohayatun mengambil dari yang pertama. Kesulitan yang saya hadapi tadi menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Hal ini terlihat, ini penggambarannya, dari beberapa siswa yang belum menunjukkan hasil belajar seperti yang diharapkan. Yaitu di sini dijelaskan menumbuhkan gaya hidup bersih, rapi, dan teratur. Kemudian faktor penyebabnya di sini dari hasil diskusi setelah observasi dengan kepala sekolah, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut antara lain. Saya menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk mengaitkan konsep-konsep dalam materi pendidikan agama Islam dengan isu-isu sehari yang relevan bagi peserta didik. Padahal murid di kelas 2 membutuhkan konsep-konsep yang kontekstual untuk membangun pengalaman belajarnya. Selain itu, keterbatasan buku teks di sini ya, dan media pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar pada saat observasi tidak sesuai harapan. Jadi, di pembelajaran berikutnya, saya ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan pemberian contoh, ya, atau konsep dikaitkan dengan topik sehari-hari yang relevan. Ini contoh. Setelah itu, Bapak Ibu akan diberikan 2 pilihan. Yang pertama, pilihan belajar. Kemudian yang kedua, ini opsional, pilihan belajar dari PMM. Bapak Ibu bisa melakukan pilihan belajar dengan mengisi ini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Tujuan tindak lanjut dari Bu Siti Rohayatun adalah, di sini bisa kita lihat, tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran dengan merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi diri dalam hal menjelaskan konsep dikaitkan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik sehingga mampu menyediakan materi pembelajaran yang menarik dan relevan. Kemudian apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Ibu Siti Rohayatun bisa kita lihat di sini, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengkaji dari berbagai referensi, aktif dalam kegiatan berbagi praktek baik yang mendukung pembelajaran, belajar dari YouTube, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, dan berkolaborasi dengan wali murid. Bapak Ibu bisa mengembangkan referensi yang lain atau upaya-upaya yang lain. Kemudian kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Di sini akan kita lakukan di bulan April 2024. Kemudian untuk upaya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini Bapak Ibu diberikan pilihan, dukungan apa dan siapa. Misalkan yang pertama, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Kemudian menyediakan atau pembelian alat pendukung pembelajaran, menyediakan akses ke sumber belajar atau melalui satuan pendidikan, izin untuk melakukan pelatihan di luar satuan pendidikan, atau yang terakhir, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, atau pemateri eksternal, atau manajemen lainnya. Ibu Siti Rohayatun memilih ini, tinggal diklik, berarti untuk pilihan 1, ini sudah selesai pilihan belajar yang pertama. Nanti setelah itu dilanjutkan ke opsi atau pilihan yang kedua. Di sini opsional, boleh dilakukan, boleh tidak.
Di opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM, di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Di sini ada anjuran pilih minimal paling sedikit satu tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Di sini disajikan 3 pilihan. Yang pertama, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Di sini, jika Bapak Ibu memilih ini, pilihannya bisa dibuka. Ada 3 pilihan di sini. Ide-ide praktis penggunaan alat matematika, permainan kaya numerasi atau kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua di sini, jika kita pilih yang kedua, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jika kita buka, kita juga disajikan 3 pilihan. Ada dunia yang berwarna, negeri penuh harmoni, sekolahku yang bineka. Kemudian pilihan yang ketiga, desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Di sini, Bapak Ibu bisa memilih, ada desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian modul pendidikan inklusif berbasis HAM. Di sini boleh memilih minimal 1, boleh 2, boleh ketiganya. Untuk meningkatkan keefektifannya, Bapak Ibu bisa memilih 3-tiganya. Misalkan yang ini, yang pertama, memilih untuk modul kreativitas dan inovasi. Kemudian untuk latar belakang, Ibu Siti Rohayatun memilih sekolahku yang bineka. Tentunya dalam pemilihan ini, Ibu Siti Rohayatun sudah berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, di sini, di desain pembelajaran, setelah berdiskusi, Ibu Siti Rohayatun akan memilih yang layanan peminatan dan perencanaan individual. Kalau sudah, kita akan ke waktunya di sini. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Contohnya boleh bulan Mei sampai Juni. Kita untuk mengefektifkan waktu, karena untuk PMM, materinya lumayan banyak, kita bisa mulai dari April. Nanti takutnya tidak selesai, kita sampai Mei 2024. Kemudian kita disajikan lagi dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut. Di sini kebutuhan dukungan apa atau siapa. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini sama seperti tadi, dari sumber daya untuk melakukan kegiatan praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung, penyediaan akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, bintek atau izin mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, atau memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, atau guru, atau pemateri eksternal, atau manajemen lainnya. Setelah berdiskusi, Ibu Siti Rohayatun memilih yang memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Inilah langkah-langkah yang dilakukan setelah kita melakukan observasi kelas. Bapak Ibu bisa mengecek dari awal. Di sini cara mengisi dokumen tindak lanjut. Jangan lupa berdiskusi dengan atasan. Kemudian lakukan langkah demi langkah dari pertanyaan pertama. Kemudian perhatikan panduan pengisian refleksi. Kalau masih bingung, Bapak Ibu bisa mencek lagi hasil rating observasi. Kemudian kalau sudah,
Pilihan belajar, Bapak Ibu silakan menuliskan pilihan belajar yang pertama. Kemudian nanti pilihan yang kedua berasal dari PMM. Untuk yang berasal dari PMM ini opsional nih Bapak Ibu. Memilihnya juga boleh minimal 1. Ya. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ini kebetulan untuk Ibu Siti Rohayatun, karena untuk memaksimalkan pembelajarannya, ini memilih ketiganya. Kemudian waktunya antara April sampai Mei 2024. Jadi jika April belum selesai, dilanjutkan di bulan Mei. Harapannya di bulan Juni itu sudah selesai. Kemudian dukungannya memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal, atau manajemen lainnya. Setelah selesai, jika Bapak Ibu masih ragu-ragu, boleh disimpan draft. Ini ya, Bapak Ibu bisa klik simpan draft. Simpan dan keluar. Di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Pilihan Anda akan tersimpan dan bisa dilanjutkan nanti. Namun jika lewat batas waktu, draft akan otomatis dikumpulkan. Kita klik simpan dan keluar. Demikian tadi untuk langkah yang selanjutnya setelah pelaksanaan observasi, yaitu mengisi dokumen tindak lanjut. Yang mengisi dokumen adalah guru yang bersangkutan setelah berdiskusi dengan atasan atau kepala sekolah. Nanti untuk kepala sekolah bisa mengisi formulir C, ini seperti ini. Dengan melihat hasil perencanaan guru, nanti bisa dibantu oleh guru untuk mengisi di bagian atas. Kemudian untuk penilaian kepala sekolah ada di bagian bawah. Nanti untuk penilaian yang kepala sekolah, yang pengisian formulir C, akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.